Kalian semua pasti sudah mengetahui istilah coronavirus. Virus ini telah melanda Tiongkok dan dunia hanya dalam waktu 1 bulan saja. Menurut WHO, coronavirus ini adalah virus yang dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya dalam berkembang biak. Coronavirus telah memberikan banyak dampak terhadap sendi kehidupan. Sektor pendidikan adalah salah satunya. Pandemi COVID memaksa kita untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Pembelajaran dilaksanakan secara luring atau daring, yaitu dengan proses pembelajaran jarak jauh. Hal ini dilakukan agar warga sekolah, baik itu guru, tenaga pendidikan, peserta didik dapat terhindar dari ancaman pandemi coronavirus. Dalam video kali ini, saya Halimatus Sa'diyah akan membawakan bahan ajar non-cetak dengan materi karya tulis ilmiah. Karena pada kondisi saat ini, bahan ajar non-cetak saya rasa sangat efektif untuk diterapkan. Karena bisa diakses kapan dan dimanapun, serta tidak terbatas pada ruang dan waktu. Jangan lupa ya teman-teman untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya pada video ini. Kemudian tekan like and share. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian? Sehat ya? Adik-adik, karena ini masih di pagi hari, pastinya kalian masih fresh dan masih semangat juga untuk menerima materi yang akan disampaikan. Pada kali ini, kita semua akan membahas mengenai karya tulis ilmiah. Sama seperti sebelumnya, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Pembelajaran kali ini memiliki kompetensi inti berupa peserta didik diharapkan dapat menyampaikan ide, mengembangkan intelektualitas, melatih kemampuan menulis, melakukan tradisi ilmiah, dan mengerti standar penulisan yang baik dan benar sesuai tata kebahasaan yang disahkan. Kemudian, pembelajaran kali ini memiliki kompetensi dasar berupa peserta didik mampu menjelaskan karakteristik tulisan dan wawasan ilmiah dalam penulisan karya ilmiah. Kemudian, mampu menjelaskan pengertian dan tujuan penulisan karya ilmiah, mampu membedakan penulisan ilmiah dan non-ilmiah, serta mampu menjelaskan karakteristik dari penulisan karya tulis ilmiah. Sebelumnya, Ibu akan sedikit menyampaikan tentang tujuan dan indikator yang ingin dicapai saat pembelajaran kali ini. Yang pertama, kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan pengertian, tujuan, dan manfaat dari karya tulis ilmiah. Yang kedua, kalian mampu untuk mengidentifikasikan karakteristik karya tulis ilmiah. Yang ketiga, mampu untuk menyebutkan jenis-jenis dari karya tulis ilmiah. Dan yang terakhir, kalian mampu untuk menganalisis formulasi bahasa yang digunakan dalam karya tulis ilmiah tersebut. Pembahasan pertama berupa pengertian dari karya tulis ilmiah. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang isinya berusaha memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti. Selanjutnya, Ibu akan membahas sebagian dari tujuan dan manfaat dari karya tulis ilmiah. Tujuan dari karya tulis ilmiah itu diantaranya untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Kemudian, diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah atau antara masyarakat, dan untuk melatih keterampilan dasar guna melakukan penelitian. Sedangkan manfaat dari karya tulis ilmiah diantaranya untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif, menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, memperoleh kepuasan intelektual, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada perbedaan antara karya tulis ilmiah dan karya tulis non-ilmiah. Karya tulis ilmiah bisa diartikan sebagai tulisan yang berbasis ilmu pengetahuan dan dibuat oleh penulis atau peneliti dengan tujuan untuk memberikan fakta atau hasil penelitian yang dilakukan penulis. Sedangkan karya tulis non-ilmiah merupakan tulisan yang mengungkapkan tentang pengalaman atau pengetahuan sang penulis yang bersifat fiktif dan subjektif. Selanjutnya, poin ketiga ada karakteristik karya tulis ilmiah. Di sini karakteristiknya terbagi menjadi 8. Yang pertama itu objektif, yang kedua netral, yang ketiga sistematis, yang keempat logis, yang kelima tidak emotif, yang keenam efektif dan efisien, yang ketujuh menggunakan ragam bahasa formal, dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah kaya akan informasi. Pembahasan selanjutnya mengenai jenis dari karya tulis ilmiah.
Hakikatnya, semua jenis karya tulis ilmiah merupakan hasil dari suatu kegiatan atau kajian ilmiah. Dalam hal ini, yang membedakan hanyalah materi, susunan, tujuan, serta panjang pendeknya karya tulis ilmiah tersebut. Secara garis besar, karya ilmiah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu karya ilmiah pendidikan dan karya ilmiah penelitian. Karya ilmiah pendidikan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah paper, kemudian skripsi, yang ketiga itu tesis, dan yang keempatnya disertasi. Sedangkan karya ilmiah penelitian dibagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah makalah, yang kedua naskah seminar, yang ketiga artikel, yang keempat jurnal penelitian, dan yang kelima adalah resensi. Pembahasan berikutnya mengenai formulasi bahasa dalam karya tulis ilmiah. Di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama, bahasa yang digunakan dalam karya tulis ilmiah adalah bahasa baku. Bahasa Indonesia baku adalah bahasa Indonesia yang bertaatan pada asas terhadap kaidah bahasa Indonesia yang meliputi tata bahasa, diksi, dan ejaan yang berlaku. Yang kedua, bahasa ilmiah bersifat objektif, artinya menempatkan gagasan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat dan pandangan pribadi. Yang ketiga, bahasa karya tulis ilmiah bersifat lugas. Lugas artinya apa adanya, yaitu membentuk ketunggalan arti. Yang keempat, kalimat yang digunakan dalam karya ilmiah itu harus efisien. Efisien dalam penggunaan kalimat adalah hemat, dengan menghindari penggunaan kata yang berlebihan. Yang terakhir adalah kalimat yang digunakan dalam karya ilmiah adalah kalimat lengkap, yaitu unsur-unsur wajib dalam kalimat tersebut hadir, berupa subjek dan predikat. Baik adik-adik, selesai sudah materi kali ini. Dari mulai pengertian karya tulis ilmiah, tujuan, manfaat, karakteristiknya, kemudian ada jenis dari karya tulis ilmiah, serta formulasi bahasa yang digunakan di dalamnya. Semoga materi yang disampaikan tadi dapat diserap dengan baik dan diperluas kembali di luar pembelajaran hari ini. Baik adik-adik, di sini ada 3 soal esai terkait karya tulis ilmiah. Yang pertama, mengenai karakteristik karya tulis ilmiah. Yang kedua, perbedaan karya ilmiah dan non-ilmiah. Dan yang ketiga adalah jenis-jenis dari karya tulis ilmiah. Silakan dari ketiga soal ini kalian selesaikan maksimal 20 menit mulai dari sekarang. Sebelum pembelajaran kali ini diakhiri, Ibu akan sedikit mengulas sebagai bahan evaluasi terkait materi yang disampaikan. Bahwasanya karya tulis ilmiah ini memiliki banyak karakteristik. Yang pertama itu adalah lugas, tidak emosional, tidak kritis, dan tidak menimbulkan interpretasi lain. Selanjutnya harus logis, artinya mengacu pada pembahasan yang rasional dengan urutan yang konsisten. Ada efisien, artinya mempergunakan kata, kalimat, dan bahasa yang baik sesuai dan mudah dipahami. Efektif, artinya tulisan-tulisan yang dibuat harus padat dan ringkas. Selanjutnya adalah objektif, yang artinya berdasarkan pada fakta. Serta sistematis, artinya baik penulisan dan pembahasan harus sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku. Adapun perbedaan dari karangan ilmiah dan non-ilmiah ini juga sangat banyak. Karangan ilmiah bersifat objektif dan faktual atau berdasarkan fakta yang ada. Sementara karangan non-ilmiah bersifat subjektif dan fiktif. Karangan ilmiah tidak bersifat persuasif atau mempengaruhi pembaca, sementara karangan non-ilmiah bersifat persuasif. Karangan ilmiah disusun demi kepentingan pribadi, sedangkan karangan non-ilmiah disusun demi kepentingan seni dan kepuasan batin penulisnya. Selanjutnya, karya ilmiah sangat mengandalkan analisis dan hipotesis, sedangkan karangan non-ilmiah tidak terlalu mengandalkan kedua unsur tersebut. Gaya bahasa karangan ilmiah cenderung formal, baku, dan lugas, sedangkan karangan non-ilmiah gaya bahasanya cenderung sastrawi dan berkias. Dari segi penulisannya, karangan ilmiah ditulis dengan metode penulisan ilmiah, sementara karangan non-ilmiah ditulis berdasarkan gaya penulisan jenis karangan non-ilmiahnya. Selanjutnya adalah jenis-jenis karya tulis ilmiah. Ini juga sangat banyak. Yang pertama adalah artikel. Artikel atau jurnal ilmiah ini adalah tulisan berisi pendapat subjektif penulisnya tentang suatu masalah atau peristiwa. Yang kedua adalah makalah, adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah beserta pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Yang ketiga adalah paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan akademisi atau mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi. Yang keempat adalah skripsi, adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S1 atau sarjana. Yang kelima adalah tesis, adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S2 atau pasca sarjana. Yang terakhir adalah disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S3. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, mohon maaf atas kekurangannya. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri ya.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.